Jika sedang asik-asiknya mendengar musik, abtahiyah wabsalam. Tiba-tiba terdengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang cinta kepada Allah akan segera menstop musik, nasi dan sebagainya dan menuju sholat, karena sholat urusan akhirat. Diibaratkan seperti Kang Dilan yang sedang mabuk cinta oleh Nyi Milea. Kang Dilan itu adanya di mana? Di mana? Bandung ya. Kalau Nyi Milea? Jakarta. Iya. Ketika Nyi Milea memanggil Kang Dilan, maka Kang Dilan itu langsung bergegas, bersiap-siap memenuhi panggilan Nyi Milea. Tidak berpikir banyak, tidak banyak pertimbangan. Ribuan tantangan ia hadapi, jutaan rintangan ia lalui, duri-duri tajam di jalan pun menjadi bunga-bunga indah baginya. Masya Allah. Tanda cinta seseorang adalah selalu mementingkan siapa yang ia cintai atas segala hal, bahkan atas dirinya sendiri. Jika cinta telah bersemi, maka kerinduan akan muncul untuk sang kekasih hati. Ku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Tak dem 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 bem bem. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah, bangun tidur teringat padamu, mau kerja teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Ya Allah. Yeah. Lanjut Bu. Jalan Asyraf. Lajengkeun. Tadi Bu, kapan? Tadi di dalam kitab Nadhratun Naim, cinta itu terbagi menjadi 3. Yang pertama cinta Allah, yang kedua cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, nun ya. Oh jadi kalau dipanggil tuh nun. Coba lagi. Bu, nah, ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Tidak. Ada juga pengen masuk surga. Sedangkan untuk masuk surga itu wajib menjadi orang beriman. Dan untuk menyempurnakan keimanan wajib cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang cinta kepada Allah pasti mencintai Rasulullah, dan orang yang cinta kepada Rasulullah pasti mencintai Allah. Keduanya tidak bisa dipisahkan, karena Allah mencintai Rasulullah dan Rasulullah mencintai Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, tidaklah beriman di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kepada kita sebagai umatnya akan pentingnya cinta kepada Rasulullah. Sampai disebutkan la yu'min. Apa? La yu'min.
Min. La yu'min itu kalau secara lafdiyah artinya tidak beriman. Betul? Tuh. Tidak beriman. Namun menurut para ulama, maksud dari tidak beriman di situ adalah tidak kamalul iman, imannya tidak sempurna. Sayang 1000 sayang. Saking pentingnya cinta kepada Nabi, harus melebihi cinta orang tua terhadap anak. Padahal kewajiban orang tua terhadap anak begitu besar. Saking pentingnya cinta kepada Nabi harus melebihi cinta anak terhadap orang tua. Padahal kewajiban anak terhadap orang tua begitu besar. Anak dan orang tua sebaliknya, orang tua dan anak yang hubungannya begitu dekat, kewajibannya begitu besar, namun harus diusahakan lebih cinta kepada Nabi, apalagi kepada orang lain, sesama muslimin muslimat, tetangga kita, kerabat kita, yang kita pun harus cinta kepada mereka, namun tetap usahakanlah untuk lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi bisa kita laksanakan dengan 3 cara. Berapa, Bu? Sabaraha? 3. 1. Ma'rifatu hayati, Mengetahui seluk-beluk kehidupannya. 2. Ihya sunnati, Menghidupkan sunnah-sunnahnya. dan 3. Iktsar salawatu alaih, Memperbanyak sholawat kepadanya. lajengkeun, teruskeun, kiat kene. Kemudian yang ketiga yaitu cinta makhluk. Cinta apa, Bu? Cinta makhluk. Cinta makhluk juga terbagi menjadi 2. 1. Cinta makhluk yang mendekati kepada perintah Allah, atau cinta makhluk yang ada hubungannya dengan perintah Allah, seperti mencintai suami, mencintai istri, mencintai kedua orang tua, mencintai anak, mencintai guru, dan kaum muslimin muslimat sedunia. Karena mencintai kaum muslimin muslimat pun itu ada perintahnya. Salah satunya dari hadis An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Termasuk cinta kepada makhluk, cinta yang sedang dirasakan oleh Awaso kepada Teh Sofia. Begitu juga sebaliknya, yang dirasakan oleh Teh Sofia kepada Awasko. Cinta kepada makhluk yang dilanjutkan dengan cara yang halal, dengan cara yang sesuai tuntunan syariat Islam, yaitu dengan jalan menikah. Karena menikah itu adalah perintah dan menikah adalah sunnah. Dak dikduk detak jantungku, Ser 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 suara darahku. jika cinta telah berpadu, Ada resep yang mestinya harus saling mencintai, Yo. saling menyayangi, Yo. saling mengasihi, dan Yo. saling melengkapi. Yo. saling memperhatikan, Yo. saling memaafkan, Yo. saling mengingatkan, dan Yo. saling bahagiakan. Saling memberi, Oh. saling menutupi, Ya. saling melengkapi, dan Ya. saling mensyukuri. Yo. Saling menjaga, Yo. saling memahami, Yo. saling menolong, dan Yo. saling menyempurnakan. I saw society in the suicide so versus side or society. If two witches would walk what is which would walk but the big bag back, but the big bag though, but the big bag back, but the big bag back, bang. Ibu-ibu kareprok ngartos. Lanjut. Termasuk cinta kepada makhluk, cinta kepada alam. Kepada apa, Bu? Alam. Kepada alam. Kita mencintai alam, hutan, gunung, lautan, sungai. Dengan kita mencintai alam, maka alam pun akan ramah, tidak marah.
Kita mencintai alam dengan cara bersyukur, memanfaatkannya dengan cara yang baik dan benar, tidak berlebihan. Karena biasanya bencana alam datang karena ulah tangan manusia sendiri, betul? Sekarang kalau misalnya terjadi kebakaran hutan, yang membakarnya gajah atau manusia? Manusia. Sekarang kalau terjadi banjir, yang buang sampah sembarangan itu semut atau manusia? Manusia. Kalau misalnya terjadi longsor, yang menebang pohonnya itu apakah ular atau manusia? Manusia, karena memang bencana alam disebabkan tangan manusia sendiri. Maka disinilah kita pentingnya juga mencintai alam dengan cara bersyukur. Bersyukur dan memanfaatkannya tidak berlebihan. Kemudian cinta makhluk yang kedua, cinta makhluk yang ada hubungannya dengan perintah, yang tidak ada hubungannya dengan perintah Allah. Seperti fenomena di zaman ini banyak sekali yang terjadi, cabe-cabean, bobogohan, dan lain sebagainya. Padahal di dalam kitab suci Al-Quran mau dicari, tidak ada satupun ayat yang memerintahkan untuk bobogohan. Di dalam kitab hadis pun mau dibolak-balik tidak akan ada satu hadis pun yang mengungkapkan keutamaan cabai-cabean. Ada juga dalil-dalil nakli sebaliknya. Larangan mendekati zina, pacaran termasuk mendekati zina. Anak muda sekarang beralasan, kita orang kan tarupan aja bang. Tapi tarupan zaman sekarang disambung pacaran, padahal belum dihalalkan. Terus bagaimana dong? Tarupan itu hanya sekedar perkenalan. Dari situ langsung menikah. Kalau sudah nikah, cinta pun jadi ibadah. Oh macam tu lah. Ibu. Ibu-ibu pernah ke pom bensin? Pernah sering ya bu? Nah kalau kita ke pom bensin, coba perhatikan di dekat tempat pengisian bensinnya, baik yang solar, pertalite atau Pertamax, Dexlat yang lain-lain, itu ada di yang tihangnya itu ada yang semacam stiker bulat-bulat ditempel ya. Salah satunya perhatikan ada yang warna dasar putih. Di tengahnya ada gambar rokok, garis merah melingkar, kemudian garis merah miring memotong gambar rokok tersebut. Itu adalah no smoking, dilarang udud. Dilarang udud karena takut Meledak. Karena takut ngebeledug, takut meledak. Kalau sudah meledak bahaya kan, betul? Begitupun orang yang sedang saling mencintai namun belum dihalalkan, supaya cintanya tidak ngebeledug, supaya cintanya tidak meledak, tidak bahaya, ada aturannya, ada larangannya. 4 no, 4 no. Berapa no? 4 no. 1 no ikhtilat. No apa bu? No ikhtilat. Ikhtilat adalah pergaulan bebas antara wanita dengan pria yang tanpa didasari hajat yang sesuai syariat. Dalam Quran surat An-Nur ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya
dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kemudian di ayat yang selanjutnya, kalau tadi Quran surat An-Nur ayat 30, sekarang Quran surat An-Nur ayat 31. Tadi perintahnya kepada laki-laki yang beriman, sekarang perintahnya kepada wanita yang beriman. Namun dengan awalan ayat yang serupa, menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Dalam pergaulan dengan selain mahram, kedua belah pihak harus saling berhati-hati. Dalam tatapan hati-hati, dalam percakapan hati-hati. Ketika tatap menatap saja, bila mana muncul syahwat itu harus hati-hati. Ghuddul basar, menundukkan pandangan. Apalagi bergaul bergaul teteh aa pulang sekolah beli bakso semangkok berdua, meni asa romantis. Padahal eta titega dua acis, kasihan deh lo. Cek beja ti jurig eta budak lalaki teh kasogok parabot bati ulin peting. Cek beja ti jurig eta budak awewe teh bareh padaharan bati ulin peting. Tenene nonet nu matak oge ulah osok ulin peting, sabab peting loba jurig nyiliwuring, bisi ti belesak tuluy di kakasak. Matak oge ulah osok ulin, ulah osok ulin, ulah osok ulin peting, bisi kasogok parabot dapur. Kecuali ulin petingnya seperti ini, Bu. Ulin peting yang mendatangkan manfaat. Ulin peting yang mendatangkan manfaat. Juga di sini bukan hanya dua-duaan tapi banyak kan. Jadi saling mengawasi, insya Allah. Sekarang no yang kedua, no tabarruj. Naon, Bu? No tabarruj. Ibu-ibu tahu tabarruj? Tabarruj itu ada yang mengartikan tabarruj adalah berhias atau dangdan sumenor-menornya keluar rumah supaya menarik perhatian, itu adalah tabarruj. Ada juga yang mengartikan tabarruj itu menampakkan aurat. Ada juga yang mengartikan tabarruj itu budaya Arab sebelum datang Islam. Budaya Arab sebelum datang Islam adalah tabarruj, yaitu berteranjang, Bu. Jadi kalau pakaian itu yang bulat di sini di tengah perut kelihatan. Itu tabarruj Arab sebelum datang Islam. Ketika datang Islam membawa syariat Islam, datanglah perintah untuk menutup aurat. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj sebagaimana tabarruj orang-orang jahiliyah dulu. Dengan bertabarrujnya seseorang, khususnya wanita, kemudian dilihat oleh lawan jenisnya, dari mata turun ke hati, dari hati entah turun kemana, sungguh berbahaya. Tabarruj hanyalah mengumpulkan dosa. Makanya kalau ada misalnya bagi A, bagi teteh, mungkin kalau ada yang menampakkan aurat itu bukan pika bitaeun, tapi pikarunyaeun. Kasihan, soalnya dia mengumpulkan dosa, dilihat oleh banyak laki-laki, dibuat pemanis bagi mereka, itu menjadi dosa bagi dirinya sendiri. Apalagi kalau misalnya dipoto, kemudian diposting di media sosial, dilihat oleh ribuan orang,
dan fotonya itu ada yang nge-save misalnya terus banyak dilihat, itu naudzubillah jadi dosa jariah. Dianya lagi tidur tapi dapat dosa, dianya lagi jalan ke sekolah dapat dosa, dianya lagi makan padahal lagi makan bukan lagi maksiat tapi dapat dosa. Dari mana? Dari foto tadi. Fotonya foto menampakkan aurat. Maka jika ada di antara kita yang suka bertabarruj, menampakkan aurat, harus segera bertaubat, Allah pasti mengampuni. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik, cantik lebih cantik kalau menjaga aurat. Emang lagi cantik tapi bukan sok cantik, cantik lebih cantik kalau menjaga akhlak. Cantik, 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 cantik. Itu baru no yang kedua. Kemudian no yang ketiga, no lamsu, no bersentuhan dengan selain mahram. Dari saling bersentuhan, efeknya itu luar biasa. Bisa saja menghantarkan pada perzinahan. Contohnya, ketika AA dan teteh-teteh sedang bergaul, main, asik, sibuk, pokoknya lagi happy lah di tempat wisata, misalnya lagi weekend bareng-bareng main. Tangan AA menyentuh tangan teteh. Kata si AA, aduh meni lemes. Akhirnya si AA minta nomor ke teteh, WA-an, chattingan, janjian, naudzubillah jika berujung dengan perzinahan, naudzubillahi min dzalik. Kemudian no yang keempat, no khulwat. No apa? No khulwat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana thalithuhuma, rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah di antara kalian berduaan dengan seorang wanita atau dengan selain mahram kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Mengenai syaitan menjadi orang yang ketiga, orang keberapa? Ketiga. Orang ketiga. Bukan berarti setan itu yang datang ketiga. Misalnya ada yang lagi dua-duaan ya. Dua-duaan kemudian ada orang yang datang. Nah setan. Bukan seperti itu. Tapi menurut Syekh Al-Munawi rahimahullah, di dalam kitabnya Faidul Qadir dinyatakan bahwa setan itu menjadi penengah. Jadi ketika berdua-duaan langsung hadir. Setannya itu langsung ada di tengahnya. Di sini nih. Nah di sini nih, di tengahnya, membisik-bisikan ke kanan, ke kiri, supaya syahwatnya makin menggejolak. Hati-hati, waspadalah, waspadalah. Karena setan siap menggoda 24 jam, kapanpun. Baik khulwat mukhafafah yang terlihat oleh orang lain, atau khulwat mughallado yang tidak terlihat oleh orang lain, dimanapun, baik outdoor ataupun indoor, pasti yang ketiganya setan. Lajengkeun, teraskeun, deui, masih semangat. Jadi harus hati-hati. Khulwat itu berdua-duaan, yang ketiganya setan. Bagi yang belum menikah atau yang sudah menikah tapi berdua-duanya bukan sama istrinya, dengan selain mahramnya, itu pun bisa hadir setan. Memang khulwat di suatu tempat itu terasa nikmat ya. Berdua-duaan itu terasa nikmat. Apalagi di tempat yang sepi, karena tidak ada yang mencegah dan mengganggu. Dem 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 dem. Aman, aman, aman. Pak aman. Sepandai-pandai tupai meloncat pasti jatuh juga. Dan kita
mustahil sembunyi dari Allah. Jangan asal nikmat, tapi ingat rasa menyesal yang menyusul. Hati-hati dengan pergaulan, jika bebas, bablas. Teng 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 teng, wow, kamu ketahuan sedang pacaran dua-duaan, itu dilarang. Wow, kamu belum nikah, belum halal sah, dikhitbah ogah, putusin aja ya. Nikmat Bu, nikmat seri, alhamdulillah. Itu tadi 4 no atau 4 no bagi yang belum menikah. Dan bagi yang sudah menikah pun ada larangannya, ada no-nya. Sama 4 no, 4 no. 1 no punya niat buruk. Karena nikah adalah ibadah. Ibadah yang akan dijalankan sampai akhir hayat, maka harus dilandaskan dengan niat lillahi ta'ala. 2, no menjauhi kewajiban. Ketika sudah menikah, jangan hanya ingin yang enaknya saja, tapi semuanya dijalankan bersama-sama meraih ridho Allah. 3, no su'udhon, saling berburuk sangka, yang mana itu bisa menghancurkan rumah tangga. 4, no melarang apa yang tadinya dilarang. Yang sebelum nikah dilarang, ketika sudah nikah dihalalkan, dan itu harus dilakukan, harus sesuai aturan. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita cinta Allah, Rasulullah, dan cinta makhluk karena Allah. Cinta dunia lupa akhirat, cinta gedung mewah lupa kuburan, cinta perhitungan harta lupa perhitungan amal, cinta hidup lupa mati, terlalu cinta ciptaan lupa pencipta. Kemudian Ilal mohon doanya terkhusus untuk calon pengantin baru beserta keluarga besarnya, juga untuk kita semua yang pastinya kita memiliki hajat, keinginan, kebutuhan kepada Allah, juga bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, tertimpa musibah, kita doakan juga mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik, amin. Amin. Pokoknya nanti yang sekarang punya hutang Ilal kesini nanti sudah lunas, amin. Amin. Jalan semakin membaik, amin. Amin. Yang belum punya anak nanti punya anak, amin. Yang belum menikah nanti sudah nikah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. مشرف في رابع الأول والقلب يخفق والقراكيب تنجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفق